Selamat pagi adik-adik semua. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pada sehat-sehat ya di rumah ya. Nah, Lause berdoa semoga adik-adik di rumah pada sehat-sehat juga ya. Nah, hari ini udah pada semangat belum nih? Kita mau ngapain sih? Kita mau beribadah ya. Pagi hari ini kita mau ikut sekolah minggu. Ngapain sih Lause ikut sekolah minggu? Kita mau memuji Tuhan dan juga mau ngapain? Yang paling penting kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul ya adik-adik? Nah adik-adik, matahari udah terang ya di rumah ya. Wah udah kelihatan nih matahari udah di atas ya, udah terang banget. Nah saatnya kita mau memuji Tuhan. Yuk adik-adik, langsung ajak untuk bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama naikin pujian dari terbit matahari. Pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan untuk bangun pagi hari ini untuk sama-sama ikut ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus terima kasih selama 1 minggu ini kami boleh untuk bersekolah dan juga pada hari ini ikut sekolah minggu untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami boleh untuk bernyanyi dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh dan serius. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik masih pada semangat ya, jangan pada duduk dulu loh. Nah kita masih tetap bangkit berdiri karena kita masih mau memuji Tuhan ya, masih pada semangat ya. Nah adik-adik, kita ini adalah anak-anak Allah. Nah betul ya, setuju ya? Setuju Lause. Nah makanya ketika Tuhan panggil kita mau jawab ya Tuhan. Nah adik-adik, kita mau sama-sama yuk naikkan pujian dengar dia panggil nama saya dengan pakai gerakan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku
kita mau jawab, ya Tuhan. Nah, jangan pada duduk dulu karena kita masih mau nyanyi ya. Kita mau jalan beserta dengan Tuhan Yesus. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik ya, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik udah pada boleh duduk ya, karena kita mau menyiapkan telinga ya. Siap ya, telinganya dibuka. Terus juga nanti ketika firman Tuhan Lause yang akan bercerita ya, kita mau ya untuk tutup mulutnya ya, dikunci hap ya, nanti kuncinya disimpan ya. Nah kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Lauserita nih pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian dulu yuk. Kita mau naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Lauserita hari ini. Hari ini, Lauserita yang akan membawakan firman Tuhan untuk kalian semuanya. Apakah kalian sudah siap? Lausa harap kalian sudah siap semua ya. Nah, sebelum mulai, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau kembali boleh mengumpulkan kami Tuhan, untuk kami boleh datang bersekolah minggu ya Tuhan, walaupun melalui via online ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang diberikan kepada kami Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong pimpin kami. Tuhan boleh ajar kami duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami mau serahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lauserita mau tanya nih sebelum Lauserita cerita. Apakah kalian pernah nih punya teman yang nakal sama kalian? Teman-teman yang suka gangguin kalian, teman-teman yang suka mungkin ngambil barang kalian gitu ya tanpa kalian tahu gitu. Terus mungkin suka gangguin kalian yang aneh-aneh gitu ya di sekolah ataupun di mana gitu ya. Pernah nggak kalian punya teman kayak gitu? Nah, kalau saya yakin pasti kalian pernah punya teman yang kayak gitu ya. Kalau kalian punya teman yang nakal kayak gitu, pasti mau tanya nih, kalian mau nggak temenan sama temen yang nakal itu? Mau nggak deket-deket sama dia? Wah,
Lose yakin pasti kita nggak mau ya temenan sama anak yang nakal ya. Kita juga nggak mau temenan sama dia, nggak mau deket-deket sama dia, ya kan ya? Nah, tapi kalian tahu nggak adik-adik? Walaupun teman kita itu nakal, tapi ada loh seseorang yang mengasihi dia. Wah, kira-kira siapa nih yang mengasihi orang-orang yang nakal, teman yang nakal? Emang ada ya? Nah, hari ini Losal juga mau cerita nih tentang seorang bapak yang dia juga nggak punya teman gitu ya. Dia juga dijauhi oleh orang-orang, tetapi sampai pada suatu hari ada seseorang yang datang kepada dia gitu kan. Akhirnya seseorang yang mengasihi dia. Wah, kira-kira seperti apa ya ceritanya ya? Yuk, kita mau dengarkan ceritanya ya. Duduk baik-baik ya. Nah, ada seorang bapak yang sangat kaya. Rumahnya besar sekali. Terus pakaiannya nih bagus-bagus. Lalu makanan yang enak-enak. Nah, kalau kita punya rumah yang besar, punya uang yang banyak, punya makanan yang enak-enak, pasti hidup kita enak ya seperti itu ya. Kita pasti senang sekali ya punya hidup seperti itu. Tapi tidak dengan bapak ini. Wah, bapak ini sedih loh ternyata. Dia tidak senang dengan hidupnya seperti ini. Wah, kenapa dia nggak senang ya? Kan enak punya uang banyak, punya rumah yang besar, punya makanan yang enak-enak. Kok nggak happy? Kok nggak senang ya? Nah, ternyata bapak ini dijauhi oleh orang-orang. Bapak ini tidak disukai oleh orang-orang banyak. Karena orang-orang merasa bapak ini jahat, bapak ini mencuri. Nah, ternyata pekerjaan bapak ini adalah seorang tukang pajak. Wah, tugasnya itu menagih uang-uang kepada orang-orang. Nah, orang-orang harus memberikan sebagian uang dari hasil yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka kepada bapak ini. Nah, seperti mama papa kalian. Mama papa kalian kan juga bekerja tuh. Nah, uangnya itu sebagian harus dibayarkan kepada negara. Nah, uang itu disebutnya dengan membayar pajak. Begitupun juga dengan bapak ini, tugasnya mengambil pajak dari hasil pekerjaan orang-orang. Nah, tetapi bapak ini mengambil uang lebih besar daripada yang seharusnya, lebih banyak yang daripada seharusnya. Wah, makanya orang-orang sebel sama bapak ini, nggak suka sama bapak ini. Orang-orang tuh mikir, kok saya harus bayarnya sekian, tapi kok bapak ini minta bayarnya kok lebih, bisa lebih dari misalnya bapaknya harus bayar 5 gitu kan ya, si bapak ini bisa nagihnya bisa mungkin 10, 15 gitu, pokoknya lebih banyak daripada yang seharusnya. Wah, ini yang bikin orang-orang nggak suka, ini yang bikin orang-orang marah sama bapak ini, sehingga gak ada tuh orang-orang yang mau berteman sama bapak ini, boro-boro mau datang ke rumahnya bapak ini, pokoknya nggak mau dah temenan sama bapak ini karena bapak ini jahat bagi mereka. Nah, suatu hari bapak ini mendengar nih bahwa Tuhan Yesus mau datang ke kotanya dia, ke kota Yeriko. Wah, bapak ini memang belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi bapak ini pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Tuhan Yesus itu mau menolong orang-orang dengan kuasanya. Tuhan Yesus itu adalah orang yang mengasihi. Maka dari itu bapak ini kepingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia pergi tuh ke jalan dan menunggu Tuhan Yesus di jalan tersebut. Makin lama kok makin banyak orang yang datang ya. Orang-orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, semakin ramai jalanannya. Terus bapak ini gak bisa maju-maju juga gitu kan ya. Mau jalan ke depan gak bisa karena ramai sekali gitu kan orang-orang yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, begitu juga si bapak ini badannya pendek. Nah, sampai saat ini kalian udah tahu belum bapak yang Losa ceritain ini siapa ya namanya ya? Iya betul, Bapak Zakeus. Nah, Bapak Zakeus ini kan bertubuhnya pendek tuh ya. Ketika dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus di tengah keramaian gitu, dia kan nggak bisa tuh kan ya. Nah, sampai akhirnya dia punya ide nih, aku lari aja ke depan gitu kan. Sampai di depan dia
melihat ada pohon. Wah, akhirnya dia naik pohon itu, pohon ara. Dia tunggu Tuhan Yesus di situ. Wah, dari atas pohon dia bisa melihat tuh. Rombongan Tuhan Yesus gitu kan, ramai sekali gitu. Dan di atas pohon juga dia ngelihat ada seseorang di tengah-tengah rombongan itu. Itu pasti Tuhan Yesus dalam hatinya dia. Nah, makin lama rombongannya tuh makin dekat dengan pohon. Sampai akhirnya sampai deh di pohon tersebut. Tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti di bawah pohon itu. Bapak Zakeus langsung deg-degan. Ini kira-kira Tuhan Yesus lihat gak ya ada saya di sini gitu kan? Deg-degan dia. Tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong, "Hai Zakeus, turunlah. Aku mau datang ke rumahmu." Wah, Bapak Zakeus seneng banget adik-adik. Tuhan Yesus mau datang ke rumahku. Wah, langsung dia turun dari pohon dan langsung mengajak Tuhan Yesus. "Mari Tuhan, yuk datang ke rumah saya." Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Orang-orang yang melihat itu nggak seneng. Mereka mikir, kok Tuhan Yesus mau sih datang ke tempat orang yang berdosa, orang yang jahat? Kok mau seperti itu? Tapi Tuhan Yesus tidak peduli. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi Zakeus. Tuhan Yesus mau tetap datang ke rumahnya Zakeus. Ketika sampai di rumahnya Zakeus, mereka ngobrol bareng, makan bareng. Di situ Zakeus merasakan kasih Tuhan. Dan Tuhan juga mau bahwa mengampuni Zakeus. Tuhan Yesus mau mengubah Zakeus menjadi orang baik. Dari hasil itu, ketika Bapak Zakeus merasakan kasih Tuhan, lalu Bapak Zakeus bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, aku mau memberikan setengah dari hartaku untuk orang-orang miskin Tuhan. Dan aku juga mau mengembalikan 4 kali lipat uang kepada orang-orang yang sudah kuambil uangnya Tuhan." Tuhan Yesus senang adik-adik karena Zakeus mau berubah. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus, "Zakeus, mulai hari ini kamu dan keluargamu adalah anak Tuhan." Wah, Zakeus senang sekali adik-adik. Setelah mendengarkan itu, Zakeus happy sekali. Terus Tuhan melanjutkan perjalanannya. Nah, bagaimana dengan Bapak Zakeus? Ketika dia sudah mendengarkan bahwa Tuhan mau mengampuni dia, Tuhan mau mengasihi dia, Bapak Zakeus benar-benar berubah adik-adik. Dia benar-benar memberikan setengah hartanya untuk orang-orang miskin dan juga mengembalikan 4 kali lipat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang telah dia ambil uangnya. Nah, orang-orang juga bisa melihat bahwa Bapak Zakeus ini sudah berubah. Kalau dulu Bapak Zakeus ini mengambil uang-uangnya mereka, tetapi saat ini Bapak Zakeus memberikan uangnya kepada orang-orang. Nah, adik-adik, itu semua karena apa? Karena Tuhan mengasihi dan mau mengampuni Zakeus. Begitupun juga dengan kita adik-adik. Tuhan juga mau mengampuni segala kesalahan kalian dan Tuhan juga mengasihi kita semua. Nah, coba kalau kalian bayangkan ketika Tuhan Yesus datang kepada kalian ya, kalian bayangin ya Tuhan Yesus datang seperti Tuhan Yesus datang kepada Zakeus. Mau nggak kira-kira kalian tuh mengungkapkan segala kesalahan kalian, mengakui kesalahan kalian? Mungkin kalian sering marah-marah sama orang tua kalian, kurang ajar sama mama sama papa, melawan mereka. Terus juga mungkin kalian sering berantem sama koko, sama cici, sama adik gitu kan ya. Terus juga mungkin kalian mencuri atau juga mungkin kalian mencontek gitu ya ketika ulangan gitu kan ya. Nah, mau nggak kalian itu mengakui kesalahan-kesalahan kalian? Mau minta ampun kepada Tuhan Yesus nggak gitu ya? Wah, saya yakin kalian semua mau. Kalian mau mengakui kesalahan kalian dan saya yakin kalian mau berubah, ya kan? Menjadi anak yang lebih baik. Kalian harus ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Tuhan Yesus ingin kalian menjadi orang yang baik. Nah, terus juga apakah kita juga mau seperti Tuhan Yesus yang mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kalian?
Misalnya nih, kalian mau nggak mengampuni teman kalian yang nakal kepada kalian? Lalu, kalian mau nggak mengasihi mereka? Sehingga akhirnya mereka merasakan kasih Tuhan dari diri kalian, dan akhirnya mereka menjadi orang yang baik. Apakah kalian mau seperti itu? Saya yakin anak-anak GKI Bungo dan POS Jemaat Alam Sutra adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang mau berubah menjadi anak yang baik, anak-anak yang mau dikasihi oleh Tuhan Yesus. Setuju adik-adik? Nah, sampai sedemikian cerita Losarita pada hari ini. Kita mau masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk cerita yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan mau mengampuni kami. Kami mengucap syukur untuk semua Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang baik. Kami berjanji Tuhan, kami tidak mau melakukan lagi kesalahan-kesalahan kami. Kami tidak mau lagi Tuhan mengulangi kesalahan-kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan, menjadi anak yang baik, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau catat ya. Bahan firman-nya hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Judul ceritanya, Yesus mengunjungi Zakeus. Ayat hafalannya dari Markus 2 ayat 10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Seulang ya. Judul ceritanya adalah Yesus mengunjungi Zakeus. Bahan ceritanya diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lalu ayat hafalannya dari Markus 2 ayat 10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Oke. Sekian di Losarita, selamat hari Minggu, sampai jumpa. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bikin aktivitasnya ya. Seperti cerita Losarita tadi, bahwa kita mau berjanji untuk menjadi anak yang baik, berubah dari anak yang nakal menjadi anak yang baik, berubah meninggalkan dosa-dosa kita yang lama. Nah, Lausa sudah mengirimkan file untuk di-print oleh mama kalian. Nanti ketika sudah di-print, kita mau isi ya gambar ini, pohon ini dengan janji-janji kita. Nah, bagaimana caranya? Lihat ya. Nah, siapin peralatan kalian ya, pensil warna, spidol, atau apapun juga. Nah, kita mau menuliskan janji-janji kita nih sama Tuhan nih. Tulis, aku mau Nah, mau apa nih adik-adik nih? Misalnya kalian sering berbohong. Yuk kita mau tulis, aku mau jujur. Lalu kita gambar deh dengan buah. Nah, buah apa yang kalian suka? Kalau Losarita, gambarnya pakai buah apel. Lalu, apalagi? Oh, mau taat sama mama, sama papa, mau taat sama Tuhan. Kita tulis ya, taat. Nah, gambar lagi. Terus, misalnya apa lagi yang kalian mau janji sama Tuhan? Kalian boleh tulis di situ ya, dengan gambar dan digambar dengan buah-buahnya. Lalu kalian bisa menghias pohonnya, diwarnain pohonnya dengan warna macam-macam, misalnya warna hijau, warna apapun yang kalian suka ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini nih. Losarita tadi sudah bikin. Nah, seperti ini adik-adik, ada tulisannya, aku mau jujur, aku mau taat. Terus Losa hias deh dengan awan, dengan matahari. Kalian juga boleh ya menghias ini aktivitasnya. Losa tunggu ya. Bye-bye. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik boleh minta tolong ke papa atau mama untuk boleh mentransferkan nih, men-scan QR code yang ada di layar ini ya. Nah, kita mau memberikan persembahan sebagai rasa berterima kasih kita kepada Tuhan Yesus.
Yuk adik-adik, kita mau naikkan pujian terima kasih Tuhan untuk mengiringi persembahan kita pagi hari ini. Sekali lagi ya adik-adik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk adik-adik, kita sama-sama memasuk di dalam doa persembahan ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di pagi hari ini kami masih boleh untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga terlebih lagi kami boleh untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Ya Tuhan, sekarang sudah ada persembahan yang telah kami berikan. Biarlah Tuhan yang boleh untuk pakai persembahan ini. Tuhan yang melihat hati setiap dari kami yang memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan juga untuk melakukan pekerjaan tangan Tuhan di dunia ini melalui gerejamu. Ya Tuhan, kami juga ingin bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan telah memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya, dan sebentar lagi kami akan segera mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Dan biarlah kami boleh ya Tuhan untuk terus mengingat akan firman Tuhan yang telah disampaikan, dan biarlah semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menjauhi dosa, membenci dosa, dan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Lause. Nama aku Ilan. Hari ini aku ingin cerita. Biasanya kalau hujan kan ada petir. Aku takut sama petir. Tapi biasanya papa mamaku kasih tahu aku, Ilan gak usah takut, kan ada Tuhan Yesus. Jadi aku berdoa. Terus aku gak takut lagi. Karena Tuhan Yesus sayang aku, penolong aku, dan menjaga aku. Itulah ceritaku. Dadah teman-teman, dadah Lause. God bless you.